Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat-ayat azim, amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah rasanya selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya dalam hati kita, dengan lisan kita, dan dengan perbuatan kita. Harus kita cerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dibarengi dengan kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jika dengan demikian itu kita mudah-mudahan termasuk golongan yang orang yang bertakwa. Dan ini pula yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan semuanya berpeluang, termasuk insyaallah diri kita, menjadi orang yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Jemaah sekalian yang dirahmati, kita hidup di dunia ini yang hanya sementara ini, di alam fana ini, tempat bagi kita untuk berkreativitas, tempat kita untuk memilih, tempat kita untuk berekspresi, tempat kita untuk beramal, dan tempat bagi kita untuk menabung pada alam yang berikutnya. Suatu saat kita akan memasuki transit sejenak di terminal sementara yang disebut dengan alam barzah, alam kubur. Sebelum pada akhirnya nanti kita akan pada terminal akhir, seluruh fase kehidupan manusia, yaitu di alam akhirat, alam yang sudah tidak ada pilihan lagi, alam yang sudah tidak ada kreativitas lagi. Di sana, di alam barzah dan di alam akhirat, adalah saatnya kita memanen, saatnya kita menuai, saatnya kita ngunduh atas perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Maka dari itu jamaah sekalian, selagi usia masih ada ini, kita mempersiapkan diri, karena hidup ini akan dimintai pertanggungjawaban. Andai kata umpamanya hidup ini tidak ada pertanggungjawaban, mungkin kita hidupnya semau-mau kita, sesuka-suka kita, tak ada larangan, tak ada perintah misalnya, maka sesuai dengan selera kita.
Hanya saja hidup kita ini adalah hidup yang akan dimintai pertanggungjawaban. Baik kita ini sebagai individu maupun kita sebagai pemimpin atau kapasitas-kapasitas kemanusiaan lain yang melekat di dalam diri kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sangat populer itu menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai, akan ditanyai tentang apa yang kita perbuatnya ini. Seorang ayah menjadi pemimpin bagi keluarganya. Seorang ibu menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Seorang ketua menjadi pemimpin bagi anak buahnya. Demikian dan seterusnya. Baik pemimpin dalam konteks spiritual keagamaan maupun pemimpin dalam konteks sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Pendek kata, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kita sebagai individu, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan dalam surat Yasin disampaikan bahwa nanti di akhirat nanti kita itu akan ditanyai tentang apa yang kita telah lakukan. Tangan kita ditanyai sementara mulut kita dikunci dan kaki kita menjadi saksinya tentang apa yang kita perbuat. Inilah jemaah sekalian yang menjadi pemikiran dan menjadi renungan bagi kita. Karena kita ini ada pertanggungjawaban, itulah yang mengharuskan kita ini agar hidup dengan hati-hati. Yang dalam bahasa agama hati-hati itu, waspada itu adalah disebut dengan langkah takwa. Jadi takwa itu menurut sahabat, menurut ahli tafsir diantaranya adalah agar kita ini hidupnya hati-hati. Diibaratkan adalah seperti kita berjalan di atas duri, yang di situ kalau kita tidak hati-hati maka kita akan bisa terkena luka karena duri itu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada dua pilihan dalam hidup kita ini. Dan ini pilihan hanya hidup di dunia. Di dulu kita sebelum di dunia nggak ada pilihan. Di alam roh, alam persiapan, kita statis, monoton, tidak ada pilihan, tidak ada alternatif. Kemudian yang kedua, kita dulu ketika di alam kandungan juga tidak ada kreativitas kita, tidak ada pilihan. Kita itu menerima apa adanya, mengikuti sunnatullah, tidak ada pilihan lain kecuali kita mengikutinya. Nah, ketika kita berada di alam dunia inilah kita punya pilihan-pilihan. Bahkan banyak sekali pilihan-pilihan itu. Ibaratnya kita berjalan di situ nanti akan ada persimpangan. Dan kita harus mengambil sikap. Akan menuju ke jalan yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Mau belok kanan atau belok kiri. Ashabul yamin atau ashabus siman. Menuju kepada jalannya Allah dan Rasulnya ataukah jalannya setan. Ini pilihan kita. Dan kita diberi kebebasan untuk memilih. Sebagaimana kita hidup ini adalah dialirkan dalam diri kita untuk memilih. Dengan modal akal pikiran, dengan modal hati nurani, dengan modal potensi yang ada dalam diri kita, kita harus menentukan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Kita ini dituntut agar senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup kita ini terselamatkan. Kita ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama di dunia ini, karena kita mengikuti petunjuk Allah, karena kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayatnya, sebelum beliau wafat pada haji wada itu menyampaikan pesan, aku tinggalkan dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua pusaka kita. Inilah yang akan menyelamatkan kita, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka nanti perjalanan hidup kita ini akan dihitung pada yaumul hisab, akan ditimbang pada yang disebut dengan yaumul mizan, dan kita akan mendapatkan balasan pada yaumul jaza kelak di hari akhir. Dan pasti kita mengalaminya karena kita sudah yakin, yaitu iman kepada hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Az-Zalzalah, yang tadi di awal saya sampaikan, di akhir surat Az-Zalzalah itu Allah menyampaikan, barang siapa yang beramal kebaikan walau sebesar biji zarah, dia akan mendapatkan balasannya. Tapi sebaliknya, barang siapa dia melakukan atau beramal keburukan walau sebesar biji zarah, bahasa Indonesianya biasanya diterjemahkan sebesar biji sawi, biji lombok dan sebagainya, kecil sekali perbuatan itu, akan dibalasnya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, surat Az-Zalzalah di akhir ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sedang membuat rapot masing-masing. Kita sedang membuat nilai masing-masing. Kita punya simpanan memori yang tidak terbatas, yang dicatat oleh malaikat raqib di satu sisi, di sisi lain dicatat oleh malaikat atid sebagai investasi, sebagai tabungan kita di akhirat kelak. Apabila kebaikannya yang sering kita lakukan, apabila kebaikannya yang dominan, apabila kebaikannya yang terus-menerus kita lakukan, maka insya Allah kita termasuk golongannya orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang terbaik. Manusia yang terbaik adalah mereka-mereka diantaranya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah di akhir-akhir ayat itu. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, apabila kita tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kita berarti beramal buruk. Sekecil apapun akan mendapat balasannya. Beruntung Allah Subhanahu wa taala menutup keburukan-keburukan kita di dunia ini, menutup aib kita, menutup kejelekan kita. Andai Allah membukanya, andai Allah langsung memberikan balasannya di dunia ini, entah apa jadinya. Kalau kita berbohong misalnya, mulut kita kemudian ada terluka misalnya, atau menceng, kita sudah mungkin bentuknya tidak karu-karuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita sampai kapan? Sampai akhir hayat, agar kita ini bertobat, mohon ampun, sebagai sarana bagi kita untuk mentipek, menghapus, menutupi kesalahan, menutupi dosa, menutupi maksiat dengan kebaikan itu. Sehingga nanti pada gilirannya yang banyak adalah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Udahlah, masa lalu biarlah berlalu, itu menjadi kenangan yang pahit yang harus kita buka dengan lembaran baru di masa yang akan datang. Kita diingatkan oleh surat Az-Zalzalah ini agar kita ini senantiasa mengukir kebaikan, melaksanakan kebaikan. Insya Allah kita pasti kelak akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga atas izin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kelak kita akan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga ini menjadi renungan yang berharga bagi kita, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita ini termasuk golongannya orang-orang yang beruntung, yang dimenangkan, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.